harus nyarinya kemana-mana gitu kan, harus nyari kemana-mana. Ini masih diberibetkan nanti sama hakim, ini sudah JBI belum atau sudah ini belum. Gitu. Tapi sehingga esensi dari kebutuhan si korban ini tidak terpenuhi ya. Akhirnya ya tadi, akhirnya kan apakah namanya misalnya korban menturi misalnya gitu kan, ketika butuh bahasa isyarat. Nah, karena ada pengalaman gitu, jadi Bajisa itu sampai ngambil dari luar Jombang gitu ya, dia bukan JBI gitu kan, tapi dia aktif di isu ini gitu, dan dia ya waktu kami rasa punya kemampuan lah untuk bisa menjadi translator. Kalau kan masih dipersulit gitu kan, bahwa butuh ini gitu kan. Tapi negara belum menyediakan secara langsung. Kalau butuh JBI itu berarti siapa sih yang nyediain? Ya gitu betul, kan? harusnya dari pemerintah. Kayak gitu lah. Oke, menarik sekali kan teman inklusi diskusinya. Nah, nih ada lagi. Tadi masih berkaitan dengan kekerasan seksual ya. Satu hal yang kalau kita bicara tentang ruang partisipasi teman-teman disabilitas di ranah entah itu pemerintahan, entah itu di ranah diskusi. Nah, kalau di ruang ketika mereka menjadi, mohon maaf, korban kekerasan seksual, kan akan ada yang namanya proses healing. Nah, kita aja sebagai yang non disabilitas, ketika memang kita naudzubillah harus menghadapi seperti itu, pasti akan mengalami traumatik yang luar biasa dan butuh bantuan dan konseling dan segala macam. Nah, selama Mbak Novi mendampingi, apa yang sudah pemerintah lakukan atau sediakan, atau itu hanya dilakukan oleh teman-teman lembaga saja, LSM saja yang kemudian bersedia untuk memberikan bantuan healing? Jadi ada catatan kalian kalau ngomongin healing, selama ini itu korban itu dianggap tidak trauma. Jadi gini, korban setelah kejadian trauma, kemudian saya dianggap tidak trauma ya. Jadi gini, indikator masyarakat secara umum adalah ketika korban itu sudah mau sekolah lagi, sudah bisa bermain lagi, itu anggapannya berarti dia berarti nggak trauma dong. Wow, gitu kan. Ini kan catat ya teman inklusi, catat itu. Ini kan konsep yang salah gitu kan. Ketika kita aja gitu kan, misalnya kita sedang menghadapi masalah, apakah kita dengan mudah berbagi cerita kesusahan kita pada orang lain gitu kan. Ini apalagi teman-teman disabilitas gitu kan, yang untuk trust dengan orang itu juga tidak mudah ya, gitu kan. Nah, sama gitu kan. Nah, ini otomatis kan kalau ngomongin healing, ini otomatis aku melihatnya akan lebih lama durasinya gitu kan. Ya meskipun kalau ngomongin healing itu tidak ada patokan loh ya sebenarnya. Kalau ngomongin healing untuk menemukan kekerasan tidak bisa, karena jadi kalau aku di lembaga itu ya susah nggak sih indikator, oke, kita bilang ini sudah sembuh gitu, itu bagaimana, itu yang sebenarnya membuat penasaran gitu ya. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa tahapan gitu ya, mulai tahapan bagaimana katarsis dia mengeluarkan emosinya gitu kan, itu kan kita juga harus milih metode gitu kan. Kalau usia sekian itu harusnya pakai yang seperti apa, kemudian kalau teman disabilitas ini kebutuhannya pakai apa gitu kan. Nah, aku melihatnya sampai saat ini kalau pemerintah sendiri, ini sepahamku lah ya, nggak tahu kalau di daerah lain ada gitu ya. Nah, lingkup Jombang ya, gitu ya, lingkup Jombang dulu gitu. Itu sepahamku belum ada. Ya tadi mereka ngadain cuma satu kali, biasanya ya ada misalnya kekerasan seksual ini terjadi pada satu kelompok. Nah, itu biasanya baru ngadain. Nah, tapi kalau khusus untuk si korbannya gitu, misalnya si A ini korban nih dan dia disabilitas, terus dia butuh proses healing, pernah nggak sih mereka itu didatengin kemudian diberikan treatment atau apa begitu? Seperti itu. Kalau di lembaga aku iya memang tahapannya gitu kan. Tapi ya mungkin di dinas terkait juga gitu kan. Tapi ya tadi aku sudah bilang bahwa sebagian besar masih indikatornya itu ketika sudah mau sekolah, sudah mau main, ya sudah, berarti sudah nggak trauma. Nah, ini yang ya kadang-kadang sama teman-teman aku dan teman-teman itu yang sering crash gitu kan, karena pemahaman trauma itu tidak hanya pada sudah sekolah, sudah mau makan gitu kan ya. Terus gini nih, kalau udah buat teman-teman inklusi yang lain yang lagi nonton kita hari ini, kalau melihat kasus seperti ini, kan kita nggak tahu ya, kita berdoanya sih nggak akan pernah terjadi pada siapapun lagi. Tapi jika sampai kita mendapati ada orang sekitar kita atau yang terdekat kita, kebetulan dia disabilitas, kemudian dia mengalami kekerasan seksual, apa sih sebenarnya yang bisa kita bantu untuk teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya yang disabilitas ya? Karena tadi isunya adalah trust ya, kepercayaan. Mereka susah sekali percaya. Makanya sebenarnya
hal yang utama yang bisa kita lakukan adalah paling tidak menjadi ruang dengar yang aman untuk dia, tidak hanya menjadi ruang dengar aja ya, tapi ruang dengar yang aman. Ya paling tidak ketika dia bercerita kita tidak menyampaikan, misalnya yang paling sering kan kenapa waktu sampai pulang malam, kemudian kenapa pakai baju yang mungkin katanya orang-orang itu labelnya seksi, atau misalnya apalagi ya biasanya kenapa waktu itu kamu mau, itu kan lebih tidak boleh mengkorek-korek ya. nah, gitu. Jadi berusaha tidak mengkorek-korek gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf nih ya, orang kita itu berpikir oh karena dia disabilitas nggak apa-apa nih gue korek-korek Ya, aja gitu kan. Kamu waktu itu ngapain kayak gini-gini, itu sebenarnya berpengaruh pada itu berpengaruh. Artinya gini, bisa saja artinya korban kekerasan seksual ini itu hanya mengalami kekerasan seksual, kekerasan verbal dari kita, dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah ini yang makanya kita harus tidak jadi ruang dengar yang aman untuk mereka. Setelah itu kalau misalnya kita memang bisa mengakses layanan hukum secara langsung, bisa secara langsung kan ke entah itu ke Polres kah atau ke desa pun juga punya 3 pilar yang fungsinya adalah untuk menampung semua permasalahan di desa gitu kan. Tapi yang harus juga garis bawahi adalah kasus kekerasan seksual itu tidak bisa selesai di tataran mediasi. Itu ranahnya murni, pidana murni, itu tidak bisa selesai di mediasi. Pun misalnya ada ganti rugi sekalipun, dalam arti maksudnya materi ya, ini sebenarnya tidak menggugurkan kewajiban negara untuk tetap memproses pidananya. jadi tidak bisa asal gini ya, oke kita selesaikan secara kekeluargaan gitu, tidak bisa begitu. Itu tidak bisa ya. Oke. Nah, Jadi tadi tapi ada nggak Mbak Novi? banyak. Banyak ternyata teman-teman inklusi. Wow, ini aku baru tahu loh. Ya, benar. Dan rata-rata korbannya teman-teman disabilitas bukan atau Ada yang jelas. Yang dan diselesaikan secara kekeluargaan. kasus yang aku tadi cerita 2000, aku lupa 2015 akhir apa 2016 awal, itu selesai di keluarga. Padahal itu waktu itu korbannya gitu ya? sampai hamil, kemudian melahirkan. Nah, waktu itu aku kalau nggak salah ingat itu kasusnya ini sudah di kepolisian itu sampai kena berapa tahun gitu, kemudian kita tagih lagi gitu kan ya, alasannya klasik ganti pimpinan mbak, jadi harus ngulang lagi lah atau apa gitu. Itu udah makan sadari. Waktu itu akhirnya polisinya bilang mbak ini keluarganya korban sudah setuju kok. Oh jadi ada pencabutan pelaporan begitu, semacam itu. Dikondisikan pencabutan. Oke, aneh sekali ya. Tapi apakah seperti ini bisa diterima? Artinya begini, kalau menurut saya pribadi ya, kalau kasus seperti ini dan selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan, pasti akan terulang begitu nggak sih? Betul, ini juga menjadi peluang yang lain gitu kan, hanya kayak gini dan tidak ada dampak apa namanya jerah gitu bagi. Iya, tidak ada efek jerahnya kan gini, apa namanya, ketika misalnya oh dulu lo di sana kayak gini nggak apa-apa gitu kan, hanya di sana lagi lo nggak apa-apa gitu kan, hanya semakin artinya tujuan pemerintah yang mau zero kekerasan atau apa ini kan ya sama aja nonsen kalau dia memperlakukan seperti ini gitu sih. Wow, ada banyak fakta lah, yang sangat gitu. mencengangkan di mana ini ya tindakan kekerasan seksual diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Tapi oke, kalau misalnya korbannya adalah teman disabilitas, aku pikir sebenarnya mereka tidak ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, tapi apa daya yang bisa mereka lakukan. Tapi untuk korban, keluarga korban maksudnya, keluarga korban itu kenapa bisa menerima hal ini? Ini kan faktornya macam-macam ya. Mungkin juga bisa jadi gini, proses untuk proses pidana menjalani, dia memilih proses hukum misalnya, itu kan tidak hanya selesai dalam waktu seminggu atau 1 bulan gitu kan. Proses ini juga tidak hari ini laporan nih sebulan lagi sidang, enggak, tapi dia harus menjalani visum, yang visum itu paling 4 jam itu minimal gitu kan.